Halo para makhluk bertulang belakang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, anak pemalas yang dikutuk jadi wadah siluman kukang. Oke, jadi di video yang bakal ngabisin kuota kalian ini, gue mau ngasih rekomendasi soal 5 manga yang gue suka dengan genre komedi atau romance komedi lah, terserah kalian mau bilangnya apa. Oh ya, btw, urutan manganya ini bukan ranking kebagusan manganya. Jadi nih manga itu gue suka semua. Jadi mereka ada di tingkat yang bagus untuk gue rekomendasiin. Oke, yang pertama, Komi-san wa Komyuso desu, atau Komi sulit berkomunikasi. Yep, manga yang bentar lagi bakal keluar animenya ini. Jadi salah satu manga yang sangat ingin dibuat animasinya oleh sama fansnya, itu pengen banget dibuat animasi di manga. Dan ya, bentar lagi bakal keluar animenya setahu gua. Manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tomohito Oda ini menceritakan tentang Shouko Komi atau Komi Shouko, seorang gadis perempuan cantik, elegan, nan sempurna yang langsung jadi populer di hari pertamanya di sekolah karena kecantikannya itu. Tapi ternyata si Komi ini punya sebuah masalah, yaitu masalah komunikasi. Dan ada seorang cowok yang bernama Tadano Hitohito, yang dia itu biasa-biasa aja, dengan wajah yang biasa-biasa aja, dan nilai yang biasa-biasa aja. Pokoknya rata-rata semua gitu. Nah, nih cowok itu sadar kalau dibalik sosok cantik, elegan, dan sempurna itu, si Komi ini punya masalah komunikasi yang parah. Ya, nih cowok pekanya minta ampun, gila. Dan disitulah cerita dari manga ini dimulai. Komi yang punya gangguan komunikasi ini mencoba untuk mempunyai 100 teman dengan bantuan si Tadano. Ya intinya kayak gitulah. Yang buat gue suka sama manga ini adalah komedi yang disajikan itu kena banget sama gue. Dan juga mangakanya ini pinter buat muka lucu. Jadi gue sering banget ngakak pas baca manganya. Salah satu komedi yang paling sering di manga ini adalah kesalahpahaman teman sekelasnya akan tingkah si Komi ini. Karena ya Komi ini itu punya gangguan komunikasi yang sangat parah gitu ya. Jadi kadang ekspresi sama yang pengen dia utarakan itu beda banget. Dan juga banyak banget pemikiran dan juga komentar yang tidak terduga dari karakter-karakter lain. Banyak banget deh, pokoknya tampilan sama perilakunya tuh kadang ada yang beda gitu. Lanjut, yang kedua, Fechipuru Bokura no Jonsui Nakoi, atau Fetisisme dan Cinta Murni Kami. Manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Rurihara Zuraki ini bercerita tentang Tatsuyunoki, seorang laki-laki yang punya fetis terhadap rambut wanita, dan Kotoka Hatsushima yang punya fetis sama punggung laki-laki. Well, ya agak aneh sih, tapi gimana ceritanya kalau misalnya dua orang ini memutuskan untuk berkencan? Nah, manga ini akan berfokus ke kisah komedi romantik dari dua orang yang fetisnya bisa dibilang saling memenuhi satu sama lain ini. Jadi Tatsu itu suka sama rambutnya Kotoka, dan Kotoka itu suka ngelihat punggungnya Tatsu. Ya, gue sih bacanya sih lucu-lucu dan enak aja dibaca gitu. Karena enak aja gitu lihat interaksi dari dua orang yang punya fetis yang saling memenuhi satu sama lain ini. Kadang mereka tuh ngelakuin hal yang absurd banget, dan kadang juga punya interaksi yang sangat-sangat romantis gitu. Pokoknya enak deh. Gua saranin banget ke kalian untuk baca manga ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, Kimi no Koto ga Dai 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 Sukina Hyakunin no Kanojo. Kalau di bahasa Indonesiain itu aku sangat mencintai 100 pacarmu. Ya, gue nggak tahu Indonya itu translatannya bener atau enggak, tapi manga dengan judul yang panjang ini
ditulis oleh Rikito Nakamura dan diilustrasikan oleh Yukiko Nozawa. Ya, seharusnya itu benar. Manga ini punya premis cerita yang absurd banget, tapi bagus menurut gua. Menceritakan seorang laki-laki bernama Aijo Rentaro yang berhasil memecahkan rekor ditolak sebanyak 100 kali. Gila nggak tuh? 100 kali ditolak, men. Jadi setelah 100 kali ditolak itu, dia berdoa ke kuil untuk apa gitu, ngeluarin unek-uneknya gitulah, curhat di kuil. Terus tiba-tiba muncul seorang dewa yang bilang kalau Aijo ini kebagian jatah pasangan hidup sebanyak 100 orang. Gila gak tuh? Kalau 1-2 ya wajar gitu ya. Ini 100, men, gila. Dan kalau misalnya pasangan hidup ini dia tolak atau dia berpisah sama pasangan hidup itu, mereka berdua itu bakal menderita dan tewas atau mati. Ya. 100 cewek, dan kalau lu punya konflik sama mereka terus tidak sama lu, dia kabur atau gimana gitu, lu berdua mati. Ya, agak gila memang. Tapi gue suka sama ide mainstream dari manganya ini. Sama di manganya itu banyak banget kejadian-kejadian random yang dialami oleh keluarganya Rentaro ini yang seriusan bikin gue ngakak. Serius. Banyak banget kejadian absurd, kocak, dari mulai kontes makan sama gorila sampai rambut yang hampir menghancurkan dunia. Absurd banget dah kejadiannya, tapi seru buat dibaca. Apalagi di manga itu agak jarang ya, haremnya tuh nggak nanggung-nanggung jumlahnya, ada 100, men, gila. Sejauh ini udah ada kayak 10 atau 12 cewek yang udah ketemu sama Rentaro, dan itu pun udah agak pusing gue liatnya. Karena gimana ya, setiap karakternya itu punya ciri khas sama sifatnya yang beda-beda gitu. Mulai dari cewek tsundere, sangean, ada yang pendiam, penakut, masokis, narsis, pelayan, cewek tajir, tukang makan, cewek perfeksionis, dan bakal banyak lagi yang keluar. Gue penasaran itu bakal apa aja yang bakal keluar nih. Oh ya, for your information, yang gambar manga ini itu juga buat doujin gitu loh. Oke, lanjut. Yang keempat, Oro Kana Tenshi wa Akumato Odoru. Yang kalau di Indonesiain, malaikat edan yang menari bersama iblis. Ya, manga ini nih singkatnya itu kayak Romeo dan Juliet versi dongeng, atau kalau kalian tahu anime Kisuku Gakko no Juliet, nah ini versi setan sama malaikatnya. Nah, manga ini ditulis dan diilustrasikan oleh Azuma Sawayoshi, yang katanya dia ini juga buat manga doujin. Soalnya gua nggak ngecek apa benar buat manga doujin apa enggak. Manga ini menceritakan seekor iblis bernama Masatora Akutsu yang dikirim dari neraka untuk mencari manusia yang berkarisma untuk memimpin para iblis melawan malaikat. Soalnya neraka ini diserang terus gitu sama malaikat, tapi iblis-iblis yang di sana itu biasa aja, kayak bodo amat gitu, nggak peduli. Nah, si Akutsu ini disuruh buat cari manusia yang bisa memotivasi atau memimpin para iblis-iblis ini gitu. Nah, pas dia ke bumi, dia itu disuruh masuk ke suatu sekolah dan ketemu sama cewek yang imut dan cukup berkarisma bernama Lily Amane. Namun ternyata si Lily ini itu punya rahasia. Ya, well, seharusnya kalian udah ketebak sih si Lily ini itu siapa dan apa gitu. Gue suka sama manga ini karena banyak kejadian lucu dengan gambar yang seriusan bikin gue ngakak banget. Kadang banyak banget gambar-gambar yang dibuat overreacting dan juga lucu untuk dilihat gitu. Walaupun ya di awal-awal chapter itu gue agak kesel sama Akutsu sama juga Lily gitu, karena kelakuan mereka tuh kayak gimana ya, kayak gak enak aja gue lihat. Tapi ya makin kesini itu gue ngakak bacanya seriusan, dan gue nunggu banget updatean dari manga ini. Selain itu
Ini manga juga punya gambar yang bagus, jadi si Lily ini bisa kelihatan cantik sama imut gitu. Walaupun ya dia ini loli banget gitu ya, dan gue itu tim ya tau lah. Lanjut, yang kelima, Spy X Family. Gimana jadinya jika sebuah keluarga yang bapaknya itu mata-mata, ibunya assassin, terus anaknya esper? Well, manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tatsuya Endo ini punya plot yang unik. Menceritakan tentang agen nomor 1 dari barat yang bernama Twilight. Dia ini dapat misi untuk mendapatkan informasi atau ngebunuh seseorang dari timur yang diduga berbahaya bagi kedamaian timur dan barat. Ya, gitu-gitulah. Nah, cara untuk mendapatkan info dari orang ini adalah dengan cara masuk ke sekolah khusus yang bergengsi. Dan agar bisa masuk Twilight ini harus ngebuat keluarga terlebih dahulu. Agen yang sudah ngebuang seluruh perasaan dan namanya ini tiba-tiba disuruh untuk membuat keluarga dalam waktu 7 hari. Singkat cerita, si Twilight ini mengadopsi seorang perempuan yang ternyata itu tuh hasil percobaan. Dan dia ini bisa baca pikiran orang. Dan juga si cowok ini menikahi, dalam tanda kutip menikahi, seorang perempuan yang ternyata juga seorang assassin handal. Nah, disinilah cerita mereka dimulai. Sebuah keluarga palsu yang diisi oleh 3 orang yang harusnya berbahaya. Nah, yang bikin gua suka sama manga ini ya, itu adalah interaksi dari si anak yang bisa baca pikiran. Jadi dia tahu kalau ayahnya itu mata-mata, terus ibunya assassin gitu. Sedangkan ayah sama ibunya ini nggak tahu kalau anaknya ini bisa baca pikiran. Banyak kejadian kesalahpahaman dan hal di luar dugaan terjadi. Jadi seru banget buat dibaca, seriusan. Dan di sini kita bisa lihat sang mata-mata terbaik membesarkan seorang anak yang tingkahnya absurd banget karena bisa baca pikiran itu. Dan dia masih bocah. Well, ya gue rekomendasiin banget manga-manga ini karena ya baru-baru ini gue baca gitu ya, dan bagus-bagus semua kok. Dan ini ada yang action, ada yang pure romantis komedi gitu lah. Oke. Ya pokoknya itu. Ketidakjelasan yang sangat hakiki ya. Oke, pokoknya terima kasih kalian udah kembali membuang-buang kuota kalian untuk menonton video tidak jelas lagi ini. Oh ya, by the way, kalian bisa cari gua di Facebook, di Instagram, namanya sama gitu, Kiri KSN. Dan juga kalau penasaran, gue juga punya Wattpad. Jadi gue juga buat cerita di situ yang nggak gue lanjutin. Ya, kalau kalian mau baca ya silakan baca. Ada kemungkinan gue bakal lanjutin sih ceritanya, walaupun itu cerita gue masih kurang paham bakal digimanain gitu. Ya, sekian dari gue. Terima kasih sudah membuang-buang kuota, and keep healthy and have a nice day.